Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Indah Mubarokah dari program studi Tadris Matematika semester 5 Universitas Islam Zainul Hasan Linggong. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi keempat dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang diampuh oleh Ibu Wailusari MPD, yaitu tentang validitas. Validitas sendiri yaitu berarti sebuah variabel, apakah benar-benar variabel yang harus diteliti oleh peneliti atau tidak. Nah, di sini ada macam-macam dari validitas. Yang pertama yaitu validitas logis. Nah, validitas logis ini suatu alat evaluasi yang merujuk pada kondisi alat yang terpenuhi syarat validnya. Ada konsep logis tentang validitas yang masuk akal, validitas ideal atau validitas yang seharusnya. Nah, validitas logis ini terdapat dua jenis, yaitu validitas isi dan konstruk validity. Validitas isi ini mengacu pada situasi yang dievaluasi, sedangkan konstruk validity atau validitas kontrak ini merupakan instrumen yang mengacu pada kondisi instrumen berdasarkan aspek psikologis yang dievaluasi. Validitas yang kedua yaitu validitas empiris, yang berarti pengalaman. Nah, validitas empiris ini bisa disamakan dengan validitas kriteria, yang mana berdasarkan ketentuannya, validitas ini dinilai dari kriteria internal dan eksternal. Ada beberapa pengecekan hasil belajar, diantaranya yaitu ada validitas prediktif dan juga validitas bandingan. Nah, selain itu juga ada 4 validitas yang harus kita pahami. Ada validitas konten, validitas komponen, validitas empiris, dan prediktif. Nah, di sini validitas isi atau validitas konten. Nah, validitas ini sering juga disebut sebagai relevansi kurikuler, karena materi yang diajarkan ini sudah tercantum dalam kurikulum. Nah, untuk mencapai validitas ini memerlukan evaluasi semua elemen alat penilaian dengan menggunakan berbagai metode kualitatif ataupun kuantitatif. Sedangkan validitas konstruksi di sini yaitu sebuah tes yang mana dikatakan validitas konstruksi jika item yang terdapat dalam TIK Yang kedua yaitu validitas konstruksi. Nah, validitas konstruksi ini
adalah validitas yang menanyakan seberapa baik objek uji menurut seperangkat definisi konseptual yang sudah ditetapkan, yang mana dapat mengukur apa yang sebenarnya ingin kita ukur. Yang ketiga yaitu validitas empiris. Nah, suatu tes ini dianggap validitas secara empiris apabila hasilnya selaras atau sejenis dengan nilai empiris. Jika dalam sebuah istilah ini pantas apa atau tidak. Yang keempat yaitu validitas prediksi. Nah, di sini digunakan untuk memprediksi bagaimana individu akan melakukan berbagai tugas berdasarkan kriteria yang saling terkait atau tidak. Nah, di sini validitas prediktif ini ditujukan untuk memprediksi juga, tapi bagaimana individu itu akan selanjutnya yaitu cara mengetahui validitas alat ukur. Nah, di sini ada yang pertama angka mentahan dengan rumus R/XY sama dengan sigma XY dibagi akar sigma X kuadrat dikalikan dengan sigma Y kuadrat, yang mana R/XY ini merupakan koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel yang dikorelasikan. Sigma XY ini jumlah perkalian dari X dan Y. X kuadrat yaitu kuadrat dari X, atau X dikalikan dengan X jumlah. Y kuadrat di sini kuadrat dari Y, atau Y dikalikan dengan Y. Yang kedua yaitu ada rumus korelasi produk momen dengan angka kasar, yaitu R/XY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X dikuadratkan dikalikan dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangin sigma Y dalam kurung kuadrat, atau seperti yang tertera pada PowerPoint di atas. Nah, dengan keterangan yang mana R/XY ini merupakan koefisien korelasi, sigma X ini jumlah skor dari butir soal, sigma Y yaitu jumlah total skor, sedangkan N yaitu jumlah dari siswa. Nah, di sini ada sebuah keputusan yang mana sudah ditetapkan pada ketentuan-ketentuannya. Nah, jika R hitung positif dan R hitung lebih besar dari atau sama dengan R tabel, maka butir soal tersebut disebut valid.
Sedangkan jika R hitung negatif dan R hitung ini lebih kecil dari R tabel, maka butir soal ini tidak valid. Jadi untuk mengetahui valid atau tidaknya, kita bisa menggunakan rumus tersebut, yang mana kita simpulkan hasil penghitungan dengan hasil tabel sesuai keputusan yang sudah tertera di PowerPoint tersebut, valid atau tidaknya. Jika valid, maka soalnya bisa dibuat sebagai penilaian atau tes. Nah, selanjutnya validitas butir soal atau validitas sebuah item. Nah, di sini sebuah soal disebut valid jika dukungannya terhadap skor soal besar item. Hasil total dari hasil tinggi atau hasil rendah. Jika suatu item ini menunjukkan bahwa itu sama dengan skor keseluruhan, maka item tersebut dinyatakan memiliki potensi yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada tes terstandar sebagai kriteria dalam menentukan validitas. Nah, kuantitas koefisien validitas, tingkat sukar, daya pembeda, serta reliabilitas sudah baik untuk digunakan. Yang terakhir yaitu ada validitas faktor. Rincian dari item soal dalam elemen dianggap valid jika sangat mendukung keseluruhan dari item soal. Mungkin cukup ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.